Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 33. Beginilah firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Demikian. Ya, silakan Bu Lilis. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai terakhir. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus?
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Allah, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil anggota Kristus untuk menyerahkan diri kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Dan tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan kita? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Sarma dan Ibu Lilis. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul
memberi tanah Israel. Silakan Pastor Paul. Shalom semuanya. Dingin banget di sini ya. Saljunya masih turun ya. Jadinya saya sedikit kedinginan sekarang. Saudara, senang sekali. Yang penting hatimu jangan dingin, saudara ya. Kalau masalah menimpa segala macam boleh terjadi, tapi jangan sampai hatimu jadi dingin, saudara ya. Kenapa kalau saudara hatimu sudah dingin? Waduh, sudah repot, saudara ya. Saya ada banyak sekali masalah terjadinya. Kita banyak, nggak ada lah manusia nggak punya masalah. Saya pun punya masalah. Hanya bedanya ada orang yang lebay, alay, ada orang yang kayak saya, ya ada masalah. Ya memang ada masalah lah gimana? Jalanin saja. Hidup tetap berlangsung, rutinitas kita tetap jalan. Masalah-masalah saja, saudara. Karena masalah itu kan, kalau nggak diapa-apain kan nggak ada masalah. Terus kalau kamu tongkrongin baru jadi masalah kan? Bener nggak? Nih kamu musuhan nih sama orang. Kalau kamu lagi musuhan sama tetanggamu itu, kalau nggak ada apa-apa kan nggak ada apa-apa. Kamu aja yang mikirin pagi siang malam kan. Jadi kamu rese kan, nggak bisa tidur lah, sakit hati lah. Coba nggak usah dipikirin, nggak usah pikir, nggak ada masalah. Paling kalau ketemu aja diplengosin. Nah kalau saya ketemu di plengosin tak samperin. Ya misalnya namanya siapa nih Joni. Hei Joni, apa kabar? Tak gituin sengaja saudara biar dia, wah dia aja tambah, biar dianya sakit hati, tambah kepanasan tuh dia tuh kejang-kejang tuh saudara. Itu ya cara bermasalah itu. Tuh, kamu belajar sama saya ya saudara ya. Saya ini orang yang banyak gaya sehingga tekanannya besar saudara ya. Kalau lagi bermasalah ya kamu tuh ya datengin orangnya ya, dan kamu jangan mikir punya masalah, kan kamu juga nggak benci sama dia kan, samperin. Hai bro, apa kabar? Ngomong tepuk aja begitu saudara. Ya, wah, nanti kadang-kadang malah jadi baik. Ya, seringkali malah jadi baik. Kalau dia ya sombong ya, ya kadang-kadang apa kamu tepuk-tepuk marah-marah gitu. Bodoh amat nggak saya. Tinggal aja pergi. Ya, kalau harga diri, kalau kamu masih punya harga dirimu masih dicicil ya kamu sakit hati digituin. Kalau saya mah harga dirinya sudah lunas, sudah ada ya. Jadi saya kalau gitu, bro, apa kabar? Sapa saja, nggak urusan saudara ya. Saya emang nggak urusan orang punya masalah dengan saya. Kamu yang punya masalah, saya emang nggak punya. Itu, saudara ya. Jadi kalau orang musuhan, kamu sudah memberikan apa namanya perdamaian orang yang tidak mau. Itu, kamu jangan mikirin, jangan mau di framing sampai kamu sampai kepikiran ya. Jangan mau, saudara. Percaya saya, sekalipun suamimu, istrimu, kamu tetap aja baik kalau dia diemin kamu tetap aja baik sama dia, saudara. Bodoh amat. Ya kan? Yang punya masalah kan dia, yang nggak bisa tidur kan dia. Kamu tidur saja, ya, dengan sejahtera. Dia kan yang punya masalah dengan kamu kan tidak. Tetap berbuat baik sama dia. Itu Tuhan Yesus ngajarin loh. Ya, Tuhan Yesus kan ngajarin kan. Kalau kamu punya musuh, kamu tetap kasih makan, tetap kasih minum. Ya kan? Tetap kamu sapa. Kalau kamu hanya menyapa orang yang baik sama kamu, lalu apa bedanya kamu sama orang dunia, kata Tuhan kan? Makanya kalau ada musuhin kamu tetap menyapa, tetap kasih makan, tetap kasih minum. Udah diajarin loh sama Tuhan Yesus. Makanya saya tambah ganteng, tambah muda, seger terus. Kenapa? Saya kalau punya musuh, ya, tangga bukan musuh. Kalau dia musuhin saya, biar dia yang musuhin, biar dia yang mumet. Saudara saya emang nggak mumet, ya nggak? Nah, cuman terus kalau ada orang yang nanya itu yang terus saya jengkel. Kamu lagi masalah enggak? Nah, capek tuh jawabnya tuh. Ya, satu-satu nih ya Bu Lilis nanya, Pak Apeng nanya, Bu Desi nanya, Bu Sarma nanya. Akhirnya tak umumkan, mereka yang punya masalah sama saya tidak punya masalah dengan mereka. Jangan nanya lagi ya. Gitu, saudara. Karena saya ini, aku kan selebritis, itu katanya istrinya hamba Tuhan itu ya. Saya bukan selebritis, saya hamba. Ya, cuman karena saya ada di YouTube, saya kudu ngomong di YouTube. Saya nggak punya masalah ya. Kalau mereka punya masalah, saya masa bodoh. Itu saudara ya. Kalau Anda nggak di YouTube, kan tinggal ngomong. Saya nggak punya masalah. Ya, nah, makanya kan kemarin diajarin, kalau ada orang lagi ngomong sama kamu, lagi cerita, kamu nggak boleh ngomong, jangan marah, sabar, jangan.
Dia tadinya nggak marah, tadinya dia sabar, jadi ngamuk sama kak. Ngamuknya sama kamu, bukan sama orang itu. Gara-gara kamu omongin jangan marah, sabar. Marahnya sama kamu malah, bukan sama orang yang lagi musuhan itu, saudara. Jangan digituin ya. Nanti dia, gimana saya harus sabar, Pak? Nah, itu di situ kamu ngomong. "Gak apa-apa, tenang saja. Tapi coba sabar, jangan marah. Dia malah marah sama kamu nanti. Kamu kalau gituin saya malah marah sama kamu, saudara, bukan marah sama orangnya. Ya, karena kamu sudah memframing saya, itu namanya ya. Nah, itu saya malah marah tuh kalau digituin sama kamu tuh. Saya nggak mau digituin ya, saudara. Kalau kita lagi ngomong, ya, saya kan kalau ngomong kan apa bersemangat. Kalau orang bersemangat itu belum tentu marah. Ya, orang namanya orang bersemangat. Sabar, jangan marah. Malah saya marah, saudara. Ya, marahnya sama kamu ya, marah sama yang ngomong, bukan marah sama yang bermasalah dengan saya, malah ngomong marah sama kamu saya. Kalau di rumah mah kita nggak pernah gitu ya. Kalau si Waisu lagi duduk, duduk, sabar, kita nggak pernah gituin, saudara ya. Paling dipanggil, "Shh, diam, tenang." Kita cuma gituin saja, saudara ya. Udah kubrak, kubrak, kubrak. Biasa kan kita kan temper, saudara ya. "Shh," bilang, cari yang benar. Nah, gitu saja. Tanpa kita harus memframing dia menurut dia, kita cuma ngingetin dia saja. Tapi kalau nggak kita liatin aja sehari yang kita liatin dia polanya gimana. Ingat ya, kalau lagi Anda lagi dimusuhin orang, Anda jangan pusing. Ya, serius ya. Kamu udah latihan. Udah latihan. Latihan di mana? Latihan di pengurus, jadi pengurus. Latihannya kamu harus aktif. Nanti kamu dimusuhin, ya diributin, nanti bikin keki sama orang, apa segala macam. Kamu tenang saja. Ya, jangan jangan berpikir kalau orang punya masalah sama kamu, jangan berpikir dia benci kamu. Yang kedua, tadi yang pertama kalau kamu dimusuhi, ya kamu nggak usah peduli. Ya, apalagi hatimu kan damai, dia bukan musuh kamu. Yang penting hatimu damai, dibikin damai, kamu minta ya damai sama Tuhan. Apalagi kamu sudah minta damai, dia nggak mau urusan, dia malah tetap musuhin, itu bukan urusan kamu. Kedua, ya kalau kamu lagi dimusuhin, ya saudara ya, ya kamu harus ya jangan menjadikan dia musuhmu. Berlakulah seperti biasa, ya tanpa harus memusuhi dia, tetap berbuat baik sama dia, tetap berbuat yang ya. Kalau tadi yang pertama bodoh amat, yang kedua justru berbuat yang positif ke dia, saudara. Kalau lagi dimusuhin, ya. Kalau dia marah, bagaimana? Kalau dia marah, kamu tahu dia lagi musuhin kamu kan? Ya sudah, nggak usah ditinggal saja, biar saja. Nggak usah terusik dengan orang yang memusuhi kamu, ya. Jangan terusik, saudara ya. Ikut dengerin ya, saudara ya. Ikutin petunjuk ini. Kalau enggak nanti kamu udah sejahtera. Makanya kamu masuklah di dalam kepengurusan supaya kamu bergesekan. Itulah bedanya kekristenan dengan agama lain. Agama lain, untuk kamu bisa damai tenang, kamu kudu bertapa, saudara. Di dalam kekristenan, ketenangan itu bukan dari hasil bertapa, tapi ketika kamu di tengah konflik, kamu tetap tenang. Itulah yang namanya ketenangan. Ya, itulah bedanya Kristen dengan agama lain. Ya, kamu jadi Buddha, Hindu, apa kejawen, kamu kudu nyepi supaya kamu tenang hidupnya. Kalau di dalam kekristenan, kamu masuk di hiruk pikuknya dunia dan hatimu tetap tenang. Hatimu tidak marah, hatimu tidak gusar. Itulah kekristenan. Ya, itu saudara ya, kalau menghadapi orang itu seperti itu. Ya, latihannya di mana? Di dalam komunitas. Makanya kamu harus berkomunitas, harus latihan, dipraktekkan terus, dicoba terus. Ya, dicoba terus. Ya. Yang ketiga, kalau ada orang musuhin kamu, kalau dia tidak bilang apa-apa, anggap dia bukan musuh. Kan dia nggak bilang apa-apa kan? Kecuali dia bilang sama kamu, kalau kamu dengarkan dia, mungkin kamu memang salah. Mungkin kamu memang masalah. Tapi kalau kamu tidak salah, kamu dengerin dia, ah, kamu jelaskan seperlunya, tapi nggak usah terlalu panjang lebar. Orang juga nggak mau dengerin kamu. Dia juga nggak mau dengerin kamu. Ya, eh, kamu bilang aja, kalau memang aku melukai hatimu, aku minta maaf ya. Tapi aku tidak bermaksud demikian. Nggak apa-apa, nggak usah dijelasin. Aku akan coba terbaik dariku. Gitu, saudara. Gak usah panjang lebar jelasin, klarifikasi.
Karena kamu klarifikasi orang nggak mau dengerin kamu. Dia bukan nggak butuh klarifikasimu. Dia cuma butuh kamu mengerti bahwa dia ada masalah dengan kamu. Anda nangkap nggak? Saya punya masalah, ya. Satu, misalnya saya punya masalah dengan Pak Yuda. Saya gentle. Saya bilang sama Pak Yuda, aku tuh nggak suka loh kalau kamu begitu. Bukan berarti saya benci Pak Yuda, ya. Tetapi saya terganggu dengan ulahnya Pak Yuda. Misalnya kalau natap mata saya itu sampai ke dalam-dalam, sampai genit-genit begitu kan. Nah, itu tuh saya terganggu tuh. Kalau orang menatap saya dengan genit-genit itu, saya mungkin terganggu, saudara. Saya ngomong, saya terganggu dengan tatapan matamu, Pak Yuda. Ah, misalnya begitu kan. Nah, itu saya ngomong tuh. Bukan berarti saya benci kamu. Ya, saudara ya. Ingat-ingat kalau ada orang datang sama kamu, ngasih tahu ada masalah, jangan kamu tiba-tiba merasa dimusuhi atau merasa musuhnya dia. Dia lagi ngomong terus terang dengan gentle. Kamu harus menghargai. Oh iya, aduh, maaf Pak Paul, saya tidak bermaksud genit Pak Paul. Memang mata saya dari lahirnya sudah kedip-kedip begitu Pak. Gitu saudara ya. Nggak usah mengklarifikasi terlalu panjang lebar. Yang penting Anda tahu tatapan mata debt collector. Pak Yuda nih. Ya, iya itu tadi tatapan mata debt collector yang jadi kalau ada orang sudah gentle datang sama kamu dengerin dia. Dia punya masalah apa? Kalau jangan-jangan memang itu mengganggu dia loh, saudara ya. Seringkali memang iya mengganggu dia. Tapi kalau buat kamu, ah begitu aja, ya kamu jangan terus menolak ya. Oke, aku coba lakukan terbaik ya. Mungkin aku memang salah. Aku lakukan terbaik. Kalau memang aku salah, aku minta maaf. Gitu. Singkat aja, nggak usah klarifikasi, saudara. Nggak usah klarifikasi kepanjangan. Nanti ngalar-ngalar jadi berantem. Tadinya nggak ada masalah. Tadinya masalahnya sepele. Karena kamu berusaha menjelaskan, lalu sana berusaha menjelaskan, kamu berusaha menjelaskan, akhirnya berantem. Kamu cukup dengerin yang dia mau itu apa. Yang dia maksud itu apa. Oh, makin kamu menjelaskan panjang lebar, berantem, saudara. Padahal tadinya nggak apa-apa. Dan dia tidak butuh penjelasan panjang lebar darimu. Dia hanya cuma butuh iya atau enggak saja. Serius, saudara ya. Serius. Itu yang terjadi seringkali begitu. Kalau sudah konflik beneran ya, kalau sudah konflik beneran ya memang susah. Tapi ini saya lagi cerita, sebenarnya tidak ada konflik, hampir tidak ada konflik. Itu tadi, dia diemin kamu karena nggak suka, dia tidak gentle, dia diemin kamu, ya, karena dia nggak ngomong ya kamu bodo amat. Kalau dia ngomong ya baru kamu responi. Tapi kamu tetap harus bodo amat. Sekarang kan dia tidak musuhin kamu. Jadi nggak usah terus, aduh aku ngerasa dia musuhin aku nih. Nggak usah grogi. Yang kedua, kamu proaktif positif. Sapa dia, hey Joe, hai bro, gitu saudara ya. Biasanya malah cair akhirnya. Ya, yang ketiga, kalau dia sudah gentle datangin kamu jangan klarifikasi panjang lebar. Kamu dengerin, ya, dengerin dia maunya apa, ya. Sekalipun mungkin tidak persis seperti itu, aku nggak mau maksud begitu sih. Cuma oke lah nggak apa-apa. Aku akan berusaha yang terbaik. Gitu saudara ya. Aku tidak bermaksud begitu, tetapi nggak apa-apa deh. Aku pokoknya berusaha terbaik. Kamu pengen aku seperti apa? Gitu. Kamu pengen aku seperti apa? Jangan nolak. Walaupun kamu jengkel sama dia, ajar kamu ngatur-ngatur hidup saya. Kamu dengerin dulu aja, nggak apa-apa. Ya kan? Kan nggak ada salahnya dengerin dia. Nanti kalau kamu sudah terbiasa melakukan itu, ya dengan orang lain, lama-lama dengan keluargamu sendiri, kamu lihai. Kalau sudah dengan keluargamu sendiri sudah lihai, kamu ada, nanti kamu jadi enak. Ya, tiga hal itu, saudara ya. Nah, tetapi ada yang terakhir, yang keempat, yang kemarin saya sering cerita ya, kalau kamu lagi bermusuhan, jangan ngerasani orang itu yang jahat, yang tidak baik. Ya, yang keempat itu. Ingat-ingat ya, saudara ya. Yang keempat itu kan sudah sering bolak-balik saya ingatkan. Saudara, ketika si Yakub itu kembali ke tanah Kanaan, ya dibelinya itu tanah, ya saudara ya, yang di Sikem itu dibeli, saudara ya tanah itu. Ya, kenapa harus dibeli, saudara? Ya karena tadinya bukan tanahnya dia, kan Abraham beli, Ishak beli, Yakub beli, saudara. Ya, dibeli tanah itu. Ya, si Esau kan akhirnya kan bersumpah-sumpahan kan di Beersheba itu kan. Ya, itu namanya dibeli ya, itu sudah dibeli. Artinya dia tidak akan ganggu Ishak dan juga dia boleh tinggal di situ, dia boleh kuasai sumur itu. Itu dibeli ya karena dia sudah membayar dengan
empat sumur sebelumnya ya saudara ya. Beli itu ya. Yakub juga sempat dia beli dengan sejumlah 100 pesit atau berapa itu tadi ya. Beli saudara ya. Sehingga ketika mereka pergi ke Mesir, mereka balik, yaitu tanahnya mereka. Ya, lalu masalahnya orang ini kan yang sudah menduduki tanah itu nggak mau lepas. Ya, saya jadi ingat ya tukang martabak itu ya. Saya pernah cerita ya. Dulu kami ada seorang teman, ya rumahnya di Pujasera. Lalu di depannya dipakai sama tukang martabak, saudara. Tadinya tukang martabak itu nggak ganggu. Lalu tiba-tiba geser ke tempat dia. Nah, sudah seminggu dia nggak mau diusir cepet-cepet, saudara ya. Padahal baru seminggu. Seminggu kemudian suruh geser nggak mau, saudara. Minta uang ganti 25 juta rupiah, saudara. Untuk menggeser 1 meter itu dia minta ganti 25 juta. Katanya sudah ininya orang pinternya sudah nyuruh di situ tuh rezekinya paling banyak. Kalau kamu nyuruh aku geser, kamu kudu bayar 25 juta. Padahal itu di depan garasinya dia, saudara. Ngajar nggak, saudara? Kalau saya mah nggak tak kasih 25 juta, tak obrak-abrik, tak bakar gerobaknya, saudara. Preman, saudara. Tak bakar, nggak tak kasih 25 juta, tak bakar. Kamu pikir, kalau saya pikir tak bakar kamu. Kalau ini karena cinta damai ya, saudara ya. Ini penatua gereja, saudara ya. Jadi apa dia dipersuasif, ya sudahlah, kasih 10 juta. Tanah-tanahnya dia yang bayar, saudara ya. Kasihan ya, 10 juta, kasih uang ya, berapa ya dulu ya, ya. Akhirnya bayar lah pokoknya ya. Akhirnya bayar loh, saudara ya. Itu teman-teman saya sama teman anak itu soalnya ya, kita sampai gede-gede. Itu tanah-tanahmu, itu lokasi-lokasimu, kamu mau ngusir orang, kamu yang bayar. Itu kayak kayak Yakub, kayak orang Israel mau pergi masuk ke tanah perjanjian itu, ya. Itu bayar, saudara, bayar dengan nyawanya, saudara ya. Ya itu ya. Kadang-kadang saya gede-gede ya dengan peristiwa-peristiwa gini ya. Makanya saudara jangan kemilikan ya, saudara ya, jangan kemilikan. Kalau kemilikan hidup kita di Indonesia itu pusing, saudara ya. Kalau di sini, ya, kalau di Eropa, ya, saya punya pintu garasi misalnya kan. Lalu tiba-tiba ada orang parkir di depan pintu garasi saya. Saya nggak mau ribut sama dia, saudara. Nggak perlu saya tadi tak bakar sisan, nggak perlu, saudara. Saya telepon DLLACR-nya sini, ya, namanya apa namanya itu tugas lalu lintas, namanya apa? Saya lupa lagi apa ya? Apa yo? Tugas LCR Belanda. Ayo, saya juga lupa ya. Oke, telepon polisi lah gitu ya. Eh, ini sama polisinya dijemput pakai derek, saudara mobilnya di derek. Kamu nanti bayarnya di polisi mobil derek itu bisa 500 euro itu, saudara, bayar derekannya itu. Ya, jadi kita nggak perlu ribut, saya nggak perlu tahu orangnya. Saya cuma telepon polisi, nomornya catat, nomor rumah saya sama nomor dia, tiba-tiba mobil derek datang, itu diangkut, saudara, mobilnya. Orang itu nanti nebusnya di polisi. Itu ya, CBR. Bukan CBR, itu yang buat ngurus STNK, Samsat itu CBR. Lupa dah pokoknya itu ya. Kemarin baru ujian, lupa dah semua. Asal udah granted, jadinya dah bodo amat. Untung nggak ditanya yang pakai konde segala macam, namanya siapa. Nyonya Menir. Ujian negara warga negara dikasih foto kan ini nah, siapa Nyonya Menir gitu, saudara ya. Posisi Ibu Kartini itu kan kalau di Indonesia kan ditanyain itu dulu kan waktu ngurus siapa yang ya kan ngurus SBKR kan dulu kan ditanyain ini fotonya siapa Nyonya Menir Pak gitu dari Ibu Kartini. Nah itu gitu ya, kalau sini kita nggak mau ribut karena di sini jelas kepemilikan itu jelas, saudara, privasi semua itu jelas. Kalau di Indonesia itu tadi ya kan. Nah saudara, kalau jadi orang Israel hari ini mau kembali ke tanah Kanaan, mereka kudu bayar ya. Si grupnya Rothschild sama, aduh saya tadi lupa lagi kemana organisasinya itu ya. Organisasinya CFN atau namanya apa itu ya. Yang untuk Sionisme itu ya. Eh, bayar, saudara ya. Bayar. Ya. Jadi semua tanah-tanah itu bayar sampai PBB membagi tanah itu jadi 3 bagian kan. Jadi punya Golan, ya, punya West Bank, punyanya Gaza, sama punya Israel sendiri. 4 bagian, sampai dibagi sama PBB. Baru mereka nggak bayar. Tapi kemudian kan gegeran kan, mereka tetap membayar dengan nyawanya, ya, membayar dengan nyawanya. Padahal sudah dibagi
secara sah, ya, dan itu harus membayar. Saudara, bayangkan ya, Anda harus membayar milikmu sendiri loh, ya. Anda harus membayar milikmu sendiri. Itu di mana, saudara ya? Kalau yang Anda butuh bayar milikmu sendiri, saudara, kalau Anda tinggal di Jakarta, saudara ya, spionmu hilang, lalu kamu pergi ke tempat loakan atau ke daerah itu ya, di Kemayoran, Anda membeli spionmu sendiri, saudara. Iya kan? Kalau mobilmu spionmu hilang, kamu cari ke Kemayoran, ya. Nah, itu kamu beli spion, itu spionmu sendiri itu yang kamu beli itu, saudara ya. Tragis ya. Dulu kita gitu ya. Itu banyak peleknya satu hilang. Kita ke Kemayoran, kita beli peleknya kita sendiri itu, saudara. Ya kan? Buktinya apa? Buktinya cuma satu adanya. Kalau kalau peleknya orang kan pasti lengkap kan? Lengkap empat gitu kan? Adanya cuma satu. Itu berarti peleknya saya itu. Kamu beli punyamu sendiri. Nah, itu sama kita juga ya. Kita ini kan punya Tuhan Yesus, sudah dibeli ya, saudara ya. Jangan sampai Tuhan Yesus beli lagi, saudara ya. Buyback. Jangan sampai di buyback sama Tuhan Yesus. Ya, saya selalu ingat, kamu kan sudah dibeli. Ya, harganya lunas dibayar. Ya, kecuali kamu kemarin masih dicicil. Tuhan Yesusnya bayarnya nyicil. Ya, Tuhan Yesus bilang lunas dibayar. Harga dirimu itu lunas dibayar. Nggak usah sok-sokan. Jangan nanti malah Tuhan Yesus harus membeli dengan bayar lagi, saudara ya. Tuhan Yesus bilang nggak mau. Nah, kamu udah dikasih uang buat bayar, malah dicicil bayarnya. Ya, harapmu dewe, saudara. Ingat ya, saudara ya, harga diri itu, ya, harga dirimu itu sudah lunas dibayar loh, sama Tuhan Yesus. Makanya kita harus merendahkan hati kita, ya. Jangan sok-sokan harga diri, produk kita, pelayanan. Jangan sok-sokan harga diri, saudara ya. Kita semua sudah lunas dibayar sama Tuhan Yesus. Kalau kamu belum dibayar sama Tuhan Yesus, ya kamu masuk neraka, saudara. Kalau kamu masih cicilanmu masih belum lunas, tapi di hari matimu cicilanmu belum lunas, sama kan? Ditagih kan? Itu belum lunas tuh dulu bayarnya mobilnya, ya kan? Diuber-uber sama debt collector, kamu sama Pak Yuda nanti dengan tatap mata saya, tatapan debt collector, saudara tadi ya, tatapan mata debt collector. Matanya ngelihat ke sana, tetapi sebenarnya yang dilihat sana kan? Bukan tatapan mata juling ya, tatapan mata debt collector. Ya kan? Lihatnya ke sana, tapi dia ke sana ngarahnya kan? Kuat itu debt collector itu. Nah itu saudara ya, jadi hargamu itu sudah luar lunas dibayar. Kalau kita sedang melayani Tuhan, begitu kamu tersinggung, kamu ingat-ingat ya, aku udah lunas. Nah, kalau di mobil-mobil kan, jangan tabrak aku karena masih nyicil. Ya kan, stikernya, jangan-jangan Bu Mariuni itu juga ada tuh stikernya di mobil itu. Ya kan, di Jakarta lagi unsum itu kan, tolong jangan tabrak aku, masih belum lunas. Kan begitu kan, stikernya gitu kan. Nah, kalau sekarang kamu udah boleh pasang stiker itu di hidupmu, saudara ya. Silahkan tabrak aku, sudah lunas. Ada asuransinya. Ah, mantap itu, saudara ya. Dijamin dari ribut itu kamu itu, udah pakai ribut itu. Senggolan, jeder-jeder. Orang nungguin, nungguin kan. Ribut nih, ribut nih, ribut nih. Sorry ya, lunas. Itu nanti kalau kamu tabrakan ya ampun pagi nih ya tabrakan jeder 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 kan lagi tunggu-tungguan gitu ngamuk nih ngamuk nih ngamuk nih. Nanti Bu Cinta ngomong, sorry ya, lunas. Kamu masih cicilan kan? Gitu, saudara. Enak kan? Enak, saudara. Hidup itu begitu. Makanya saya, kalau sudah tabrakan-tabrakan gitu, saya nggak akan marah saya. Ya, karena sudah lunas. Ya, nggak akan nggak ngurusin. Cuman, kalau kita lagi pisah grup, ya saya capek jawabnya. Makanya kita kasih pengumuman. Kamu yang aktif di grupnya Galarua itu di media sosialnya jangan aktif di sini dulu ya kemarin ada yang bandel diomongin pasti nggak ngerti bukan nggak ngerti pura-pura gila itu pura-pura pura-pura Belgi belaga gila udah ngomong dengan jelas bukan musuhan tapi karena saya capek jawabnya itu tadi ya capek jawabnya. Nanti kalau sudah reda, kamu aktif di sana, aktif di sini, dua-duanya boleh aktif dua-duanya. Tapi sekarang jangan dulu, karena saya capek jawabnya. Oh ini di pihaknya sana nih, ini di pihaknya situ nih. Saya capek jawabnya, saudara ya.
Padahal kita nggak ada blok-blokan, nggak ada pihak-pihakan. Sementara lagi panas, saudara jangan tambah bikin panas. Ya, jangan tambah bikin panas. Yang di sini, yang di sana, di sana. Nanti kalau sudah tenang, saudara ke sana sini boleh. Boleh. Jangan, nggak ada dilarang-larang. Ya, boleh. Ya, boleh. Tapi sekarang jangan dulu sampai adem, sampai sampai sananya berhenti mencaci maki saya. Soalnya panas, yang orangnya pada nanya ke saya, udah gitu sananya mencaci maki, kamu diem aja. Tuh, dipakai kamu dijual. Sayanya capek jawabnya, itu loh saudara. Balas WhatsApp-nya gimana nggak dibalas, nah, malah nelpon. Ini juga kurang ajar ya kan. Nanya saya, nggak dibalas, saya kan udah nggak mau ngapain, tak balas. Malah nelpon. Ini kurang cari mati nih sama saya nih. Saya memang sudah lunas. Tapi kamu nanya itu bikin saya repot gitu loh. Kamu jangan nanya udah lunas apa belum. Mana buktinya udah lunas, mana BPKB-nya, mana bukti pembayarannya. Itu kan namanya kamu sedang begituin saya itu. Kurang ajar kamu. Jadi bilangnya saya sudah lunas. Malah ditanya BPKB-nya mana, cicilannya mana, bukti cicilannya, bukti bukti transfernya mana, pembayaran akhirnya mana. Kurang ajar itu kamu namanya. Nyobain saya. Bukan nyobain, ngerjain. Saya capek jawabnya, saudara. Serius ya. Saya capek jawabnya. Di grup-grup saya sudah bilangin, jangan membahas Galarua. Bener-bener jangan dibahas ya, saudara. Kamu nanti bahas lagi tarimove loh, saudara. Berani bahas Galarua di grup tarimove loh. Capek, saudara ya. Bahasnya capek saya. Menjawabnya capek. Karena memang nggak ada apa-apa. Itu biasa. Kita nggak cocok itu biasa. Jangan sampai musuhan. Ya, gereja, kamu nggak cocok, bubar. Jangan musuhan. Kalau perlu kita dukung. Itu saudara ya. Kalau musuhan kan kita nggak bisa dukung. Coba kalau nggak musuhan, kan kita dukung. Itu caranya. Ya, itu cara yang benar itu begitu. Jangan malah terus malah tambah rame kamu mau ikut-ikutan blok-blokan. Jangan. Ya apalagi marah, singgung apa segala macam ya itu berarti kamu belum lunas. Makanya tadi itu ya sorry ya gue udah lunas. Kamu masih dicicil ya dicicil terserah. Kita mah udah lunas. Cuman kamu jangan nanya BPKB-nya mana, tanda bukti pembayaran terakhir yang mana segala macem. Jangan ya, saudara ya. Apa? Iya, bukannya nggak sopan lagi itu namanya. Kamu, kamu namanya kamu nantang saya kelahi itu, saudara. Saya bukan musuhan sama sana, jadi musuhan apa kamu deh. Kan tadi kan, kamu nanya kamu marah ya. Itu kayak si Wise apa si Miracle ya. Kalau lagi dikasih tahu, nggak boleh gitu. Mama marah, Mama marah. Siapa ya si Wise apa si Miracle suka gitu dulu ya. Miracle ya. Mama marah. Enggak, cuma dibilangin kamu nggak boleh gitu. Mama marah, pokoknya Mama marah. Itu Mama marah namanya itu. Kamu tuh begitu namanya tantrum itu, saudara. Dibilangin jangan bandel. Masa kurang jelas saya ngomong begini, saudara. Kan kelewatan kamu ini, saudara. Saya ngomong begini masih kurang jelas. Itu ya, saudara ya. Nanti kamu dewasa. Nanti kamu hubungan dengan suami, istri, dengan anak. Diajari gitu, diajari, saudara ya. Enak saudara nih dengan teman-teman. Saudara kalau misalnya nih suatu ketika Bu Cinta layanan atau Bu ini siapa nih eh Guru Sanggam ya. Dulu sudah saya bilangin si Sanggam. Sanggam, kamu sekolah teologi ya baik-baik setelah kamu nanti berhasil kita support ya. Itu terus Sanggam ini banyak polanya sih. Kita juga sering bilang begitu ya. Kamu yang ada di pelayanan di sini, siapapun Anda di sini, melayanilah baik-baik. Suatu ketika kamu pengen jalan sendiri, kamu bilang, kita modalin. Dan apa? Sudah tak omongin dulu di awal-awal semuanya. Kamu baik-baiklah di sini. Ya, begitu kamu sudah kuat, kamu tak modalin, dimodalin sama kita, kamu berdiri sendiri. Karena kita ini nggak milik, saudara ya. Komunitas kita itu bukan komunitas yang kudu milikku. Justru kalau kamu tak modalin, dimodalin, bukan aku ya, kita. Dari yayasan ini, kamu kemana nih? Saya mau bikin ini, Pak, bikin ini, Pak. Kita coba dikit. Begitu kamu jadi, kita lepas. Kamu udah jadi sendiri, saudara. Yang penting kamu tanggung jawab dengan keuangan. Itu sudah diomongin bolak-balik. Siapapun melayani, layani yang baik. Begitu kamu siap, kamu lepas dari sini, kamu bilang, yang baik.
Atau dari jauh-jauh hari bilang, Pak, aku mau belajar di sini begini-begini. Kalau aku sudah siap, dimodalinya. Iya, dimodalin. Lo kan senang, artinya kita berhasil, saudara, pemuridan kita. Tapi kalau setiap bisa di sini ribut, setiap bisa di sini ribut, sayanya juga sedih loh, saudara. Jadi kalau bisa di sini tuh nggak usah ribut, ya saudara ya, nggak usah bertengkar. Bisa baik-baik, dimodalin, di-endorse. Ini Indrovilioso nih, berdiri sendiri. Sekarang udah bagus ya channelnya. Wah, tuh kita. Itu saudara ya. Kan senang kita, saudara ya. Ya, marah nggak saya? Udah nggak saya ngomel-ngomelin. Jangan ya, jangan ke Indrovilioso. Saya nggak pernah begitu. Malah kita promosiin terus kan dulu kan. Sampai dia salah ngomong jelek-jelekin saya, baru saya stop. Ya nggak boleh dong, saya. Kamu nggak boleh jelek-jelekin kita, namanya nggak etis ya, saudara ya. Itu caranya ya, itu nanti itu enak, saudara. Saudara, saya bukan tipe orang yang ingin ngakai satu hal, saudara. Tetapi harus Anda ingat, ya, memang komunitas ini ada kan dimulai dari saya, karena saya punya ide itu. Jadi Anda juga harus tahu diri juga yang begitu ya. Harus tahu ini kan idenya saya dari ide. Kok nggak boleh ngatur-ngatur? Ya kalau saya nggak punya ide, jalan nggak komunitasnya? Enggak, tak jamin nggak jalan. Bukan saya mau ngatur-ngatur, memang nggak akan jalan. Harus ada ide dulu, harus ada the man of vision namanya. Man of vision. Nanti pada pengurus kita baca Rick Warren ya. Kita harus ada the man of vision. Bukan berarti Anda kan harus harus nurut sama saya seumur hidup. Enggak. Kamu belajarlah di sini. Ya. Setelah kamu belajar di sini, ambil semua yang baik. Bilang, memisahkan diri, kita support. Bahkan saya sudah bilang Pak Alex suatu ketika siap berdiri sendiri, kita support. Ya dong, kita support. Jangan pakai ribut. Justru malah kita makin terkenal kalau kita support Pak Alex, independen. Support. Harus itu, saudara ya. Badu ini sendiri nih, jadi pelayanan Alex City Ministry. Boleh dong, boleh nggak saudara? Ikhlas nggak? Harus ikhlas. Tapi jangan neladung kita. Baik-baik ngomongnya kita lepas pelan-pelan. Udah siap? Oke, berapa lama nih? Kasih waktu nih. Eh, misalnya nih, 5 bulan Pak. Bulan pertama, ongkos saya begini, ongkos dua, ongkos tiga. Tenang Pak, kita support. Gitu saudara. Harus ikhlas saudara ya. Loh, Anda semua boleh daftar. Kalau Anda mau bikin ministry sendiri, masuk di sini, bantu di sini yang rajin. Masalahnya, jangan lagi di sini, terus kamu kencingin juga di sini. Nggak boleh juga. Jangan lagi di sini, kamu kencingin kita. Nggak boleh. Ya, nggak boleh dong. Tapi kamu belajar, kamu kumpulin, kamu cari nama di YouTube kita. Kamu cari nama dong. Iya kan, harus ada endorsement kan? Rajin bantu jadi moderator, nampak muka, segala macam. Orang kenal kamu. Kita endorse tiap hari. Karaktermu baik, kita berani. Nih, kita endorse ya. Semua kita sudah tawarin ya. Itu semua ya, banyak yang kita itu. Tapi ya karena saya DPO mungkin orang juga takut nampak muka ya. Nah, padahal nggak ada apa-apa kan. Selama ini kan kalian pada nampak muka. Pak AP nampak muka terus nggak pernah ditangkap polisi. Kemarin kecuali kalau ketilang, kemarin ketilang ya tangkap polisi. Jangan, Pak, jangan tilang saya, Pak. Saya ini pengikutnya Nabi ke-26, Pak. Wah, 14 kamu, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor Paul. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semua bahwa kita telah ditebus oleh darah yang kudus dan kita udah lunas dibayar. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa hari ini untuk para pendoa. Maksimal waktu yang diberikan 3 menit setiap pokok doa supaya bersiap diri para pendoa syafaat. Untuk yang di YouTube dan di Zoom, jika ada pokok doa yang ingin disampaikan bisa tulis di live chat. Nanti tim Ubun Pagi akan follow up untuk hari-hari yang akan datang dimasukkan di dalam list doa. Kita akan berdoa untuk yayasan-yayasan di komunitas, Hagios Internasional, Yayasan Damaris, Pancasila, Yayasan Damar Kasih, Yayasan Hagios Ubun Pagi, Dr. Medsos, LBH Hagios, dan tenda-tenda persinggahan. Pak Ali, Pak Yudi Lesmana, silakan. Silakan Pak Yudi. Ya, baik Pak Peng, terima kasih. Kedengaran Pak ya, suaranya Pak? Ya, ya silakan. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih setiamu yang setia mengiringi setiap kehidupan kami ya. Terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan, kalau kami boleh mendapatkan berkat melalui pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami dalam melangkah, dalam menuju kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami datang membawa yayasan yang ada di dalam komunitas Hagios Internasional, yaitu untuk Yayasan Damaris, kegiatan pelayanan dalam memberi makan, kemudian Damar Kasih, penginjilan di Indonesia, Embun Pagi, kegiatan pelayanan tolong-menolong dari dalam internal komunitas ini ya Tuhan, juga untuk Dr. Mesos, kegiatan dalam konsultasi kesehatan, LBH Agios, bantuan dan konsultasi hukum, juga tenda-tenda persinggahan, yaitu ya Tuhan pelayanan yang membutuhkan tempat tinggal. Kiranya Tuhan Kau campur tangan dalam setiap kegiatan yayasan kami ini ya Tuhan. Bila yayasan ini ya Tuhan boleh menjadi berkat dan memberkati orang lain. Dan juga ya Tuhan kami berdoa untuk para pengurus dan pelayan yang melayani dalam setiap yayasan ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati para pengurus dan pelayan ini, dalam Kau berikan hikmat. Biarlah ya Tuhan dalam mengurus dan mengelola yayasan ini ya Tuhan. Kau berikan hati yang tulus, hati yang penuh dengan tanggung jawab ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan bisa memberkati orang lain. Dan juga ya Tuhan bermanfaat bagi orang lain juga. Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau berikan juga kekuatan ya Tuhan, keteguhan iman dalam melayani setiap yayasan ini ya Bapak. Inilah ya Tuhan doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya, untuk persekusi di Indonesia, untuk Pak Apolos Darmawan, Pak Muhammad Kacé, Gracia Pelo, dan kita rindu lawatan Allah di Indonesia. Silakan Pak Ali Mulyo. Ya, terima kasih Pak Ben. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang selalu baru setiap pagi Bapak. Untuk kami selalu mencari perdamaian dimanapun kami berada dan selalu kami hidup dalam rendah hati Bapak. Terima kasih Bapak. Berdoa kami untuk persekusi di Indonesia Bapak, terutama untuk hamba-Hamba-Mu, Pak Apolos Darmawan, Pak Muhammad Kacé, Pak Gratio Pelo, dan mungkin hamba-hamba yang lainnya Bapak yang mengalami persekusi di Indonesia ini. Kiranya Kau memberikan keadilan buat para hamba-hamba-Mu ini Bapak, yang sementara ini juga berpisah dari keluarganya mereka Bapak. Kiranya Kau memberikan kekuatan, memberikan semangat hidup yang baru Bapak, terlebih untuk kesehatan mereka-nya Bapak. Kau berkati para hamba-hamba-Mu ini Bapak tetap terus maju di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Juga berdoa untuk kawatanmu di Indonesia. Kami berdoa Bapak, terlebih untuk negeri kami ini Bapak, Kau pakai dalam kehidupan kami Bapak. Sekecil apapun yang kami perbuat Bapak, biar itu berdampak bagi negeri ini Bapak. Juga Kau memberkati bangsa kami, Kau memberkati rakyat kami Bapak, dengan cinta-Mu, dengan kemurahan-Mu, terlebih dengan kebaikan-Mu Bapak. Walaupun di negeri ini masih banyak Bapak persekusi-persekusi di negeri ini, tetapi kami percaya orang-orang yang melakukan marturia dan diakuni yang Kau akan meluputkan, bahkan Kau akan menyucikan kami semua itu Bapak dengan perbuatan kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semoga kami mengucap syukur untuk pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Abek. Amin, amin. Terima kasih Pak Ali Mulyo. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah Indonesia, khususnya menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Biarlah Tuhan campur tangan. Silakan Ibu Elida Tambunan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk pemerintah Indonesia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah ya Tuhan pemerintahan Indonesia. Jamah para pemimpin bangsa ini Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh pejabat yang ada di pemerintahan Tuhan, baik legislatif, eksekutif, yudikatif. Tuhan, taruhkan roh yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi di hati para pejabat yang diberikan tanggung jawab ini. Biarlah mereka ya Tuhan membuat hukum, aturan, peraturan-peraturan daerah semuanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Tuhan, kami percaya Tuhan kepadamu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan Indonesia Tuhan. Engkau memberkati kondisi Indonesia terlebih lagi menjelang pemilihan umum di tahun 2024. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang campur tangan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Engkau melindungi Tuhan bangsa ini. Engkau melindungi pemerintahan ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan Indonesia ada di hatimu. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa, kami menyerahkan pemerintah Indonesia ini ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erida. Selanjutnya kita sudah tiba untuk mendoakan diaspora Indonesia yang berjuang di luar Indonesia, baik untuk pribadi maupun untuk negara. Kita berdoa untuk mulai Brunei, Malaysia, dan negara ASEAN sekitarnya, Rusia nanti, terus untuk Hong Kong, Korea, Makau, dan sekitar Ibu Rostiana, untuk Australia, Ibu Rosi, dan Amerika, Bro Gregorius, dan Eropa, Pak Awe. Kita mulai dari Ibu Lucy. Silakan Bu Lucy. Baik, Pak Apeng. Selamat pagi semuanya, salam. Bapak di surga, kami mau berdoa buat negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Kambodia, Jepang, Korea, India, Nepal, dan di Asia sekitarnya. Bapak di surga, terima kasih dan Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jaga para pemimpin-pemimpin yang ada di negara yang kami sebut dan juga rakyatnya Tuhan. Kiranya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka penuh kebijaksanaan, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Rakyatnya juga menerima pelayanan dari pemimpinnya dengan berkeadilan dan ada damai sejahtera Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah negara yang kami sebut. Dan kami menyerahkan juga para hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, dikirim dan menjadi pelaku firman Tuhan di negara yang kami sebut. Kiranya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka penuh kasih, yaitu menjalankan perintah Tuhan, yaitu berdiakonia, bermaturia, berkaunenia. Tuhan, kiranya banyak jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka yang kekal di surga. Dan juga Tuhan Yesus agar mereka takut akan Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu para pemimpin dari atas sampai ke bawah untuk menjalankan ronda pembangunannya di dalam kepemerintahannya. Agar apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Dan kami menyerahkan juga yang berdiaspora di negara yang kami sebut, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dan di mana juga menikmati berkat dari Tuhan, itu nanti sekembalinya ke negeri di mana asalnya, kiranya dalam keadaan sehat dan selamat Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Kami menyerahkan juga semuanya negara-negara yang kami sebut, biarlah terhindar daripada kejahatan apapun, mara bahaya apapun, terutama kejahatan teroris, terhindar daripada negara yang kami sebut Tuhan. Dan agar semua yang tinggal di negara tersebut Tuhan dalam keadaan menikmati damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Engkau yang akan bertindak. Kehendak-Mu akan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Pak Apeng. Ya, amin. Silakan Bu Rostiana. Ya, baik Pak Apeng, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini kami kembali boleh bersepakat berdoa, memberkati kota-kota dan negara di mana kami berada, yaitu Hong Kong dan sekitarnya, meliputi Macau, Taiwan juga merencana. Ya Bapa, kami belas kasihan-Mu, kiranya Engkau berkenan melawat semua kota-kota dan negara-negaranya Bapa. Kami berdoa dan memberkati para pemimpin, pejabat pemerintahan, aparat keamanan, juga para medis.
Maka pimpinan sertai mereka semuanya setiap hari dalam pekerjaan mereka. Berikanlah takut akan Tuhan, mampukan mereka bekerja sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga memberkati semua usaha pemerintah dalam menstabilkan keadaan yang ada. Apapun yang menjadi usaha mereka, ide mereka boleh mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua penduduk yang ada. Berkati pula untuk kerjasama yang baik dan pemerintah pusat di Beijing. Demikian juga untuk keselamatan jiwa, penduduk lokal dan pendatang yang ada di negara-negara yang kami doakan ini. Kiranya Engkau pakai semua gereja-gereja yang ada. Jadikanlah gereja berdiakon yang bermarturia sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua diaspora Indonesia yang tersebar di negara-negara yang kami doakan ini. Dimanapun berada saat ini, baik mereka yang sudah menetap ataupun sebagai pelajar, ataupun sebagai pekerja migran Indonesia. Ya Bapa, pimpin dan sertai senantiasa dalam segala tugas tanggung jawab kami. Jauhkanlah segala macam pencobaan, merbahaya, bahkan penyakit. Mampukan kami bekerja sesuai kehendak Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi sekitar kami, juga untuk keluarga-keluarga kami di Indonesia. Demikian juga untuk semua perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di negara-negara yang kami doakan ini. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, kiranya mereka boleh lakukan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Ibu Rosi. Ya, terima kasih Pak Apeng. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami membawa negara-negara yang berada di benua Australia, di Oceania ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan otoritas, yang memegang pedang Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin di dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh mengusahakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran untuk setiap rakyat, baik yang lokal maupun diaspora. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, keluarganya, anak-anaknya. Kiranya mereka dijauhkan dari yang jahat, Tuhan. Mereka melindungi setiap tanah ini, Tuhan, dari radikalisme, dari ideologi yang tidak baik, Tuhan. Tetapi mereka menegakkan firman Tuhan di dalamnya. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Prime Minister New Zealand yang baru. Tuhan kiranya memberikan hikmat, memperkaya dia dengan hikmat dan bijaksana untuk dia boleh mengasihi diaspora, pendatang-pendatang di negara New Zealand ini, Tuhan. Juga kami berdoa untuk diaspora Indonesia, anak-anak Tuhan yang berada mencari penghidupan di negara-negara Oceania ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan bebaskan. Tuhan menjamah setiap anak-anak yang sedang studi di negara-negara ini, Tuhan, supaya mereka boleh berhikmat, mereka kaya akan pengetahuan, mereka kaya akan wisdom, Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih. Berkati tanah ini, Tuhan, kiranya semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan setiap anak-anak Tuhan di negara-negara Oceania ini, Tuhan, untuk melakukan diakonia dan marturia. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Pak Apeng. Amin. Amin. Silakan Bro Gregorius berdoa untuk Amerika. Bisa Bro Gregorius? Ya, mari kita doa. Ya, kedengaran suara saya? Ya, siap. Ya, mari kita doakan untuk Amerika Serikat karena tahun ini akan diadakan pemilu ya. Semoga ini menjadi momen yang kebenaran dan juga keadilan bagi kita semua. Ya, mari kita berdoa dalam nama Tuhan. Kita semua diberkati yang ada di Amerika Serikat ya, terutama untuk pemerintah kita supaya kita dapat ya menegakkan keadilan, ya mencari kebenaran dan juga membangun ekonomi dan pendidikan supaya anak-anak kami di Amerika Serikat ini semakin pintar dan semakin sejahtera. Ya, kami juga doakan untuk orang-orang yang sedang sakit, ya semoga mereka cepat sembuh. Dan juga bagi orang-orang yang sedang menderita, apapun itu, mungkin dari bencana, dari perang, dari apa segala macam. Semoga mereka diberikan kekuatan dan juga diberkati oleh Tuhan. Lalu kita doakan juga untuk negara-negara di sekitar kami, yaitu di Kanada dan di Amerika bagian Latin, yaitu ada dari Brazil hingga ke Meksiko.
Kami doakan agar mereka ekonominya berkembang dan juga masyarakatnya semakin makmur, sejahtera, dan tingkat kelaparan berkurang dan juga kemiskinannya berkurang. Ya semoga ya di dekade yang akan datang ini menjadi momen yang sangat baik bagi mereka semua agar masa depan mereka cerah dan juga anak-anak mereka hidupnya semakin baik lagi. Ya, amin. Ya, don't forget in the Jesus name. Ya, selanjutnya Pak Awe berdoa untuk Eropa dan sekitarnya. Ya, terima kasih Pak Peng. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memimpin kami, telah memeliharakan kami, sehingga hari ini kami tidak kekurangan satu pun juga. Kami bersyukur Tuhan kepadamu sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Biarlah bangsa-bangsa ini juga tahu dan mengimaninya bahwa kasih setiamu itu sangat baik. Tuhan, kami mendoakan buat bangsa di Eropa ini agar bangsa-bangsa di Eropa ini mengerti dan mengetahui bahwa Engkau ada dan juga mereka mau menjalankan pemerintah mereka sesuai dengan kehendak-Mu karena mereka juga setelah belajar dan mengetahui bagaimana keadaan mereka. Biarlah kepala negaranya semua memikirkan rakyatnya, mensejahterakannya, serta gereja-gereja yang ada di Eropa ini, biar mereka juga mengimani dan memelihara para domba-dombanya dengan seksama. Tuhan, kami juga mendoakan buat kedua negara yang sedang berperang di Eropa ini, antara Rusia dan Ukraina. Kasihani mereka Tuhan, tolonglah agar secepatnya mereka boleh berdamai. Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak bisa, kadang malah kepala-kepala negara yang datang juga pun tidak mampu untuk mendamaikan mereka. Tapi Engkau mampu Tuhan, dan kami tahu dan kami percaya itu. Oleh sebab itu, kami menyerahkan kedua negara ini ke dalam tangan-Mu. Janganlah kepala negara mereka itu begitu degil dan hanya dengan peperangan mereka pikir mereka bisa menyatukan satu negara dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan semua ini dan tangan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, danke Pak Iman. Selanjutnya, sekali lagi sih, saya kembali mengingatkan untuk saudara-saudari yang di YouTube dan Zoom, jika ada kerinduan untuk menaikkan doa untuk diri sendiri, saudara, atau sakit penyakit, atau problem, bisa menulis di live chat. Kita akan mulai mendoakan list doa. Silakan Pak Ibu Indrawati, silakan Ibu Indrawati. Iya, selamat pagi. Suaranya kurang keras, Bu. Halo, halo. Ya, kerasan sedikit suaranya. Sebentar, Bapak. Atau Ibu Veronica dulu, silakan Ibu Sudah? Veronica. Sudah, Bapak. Oh, Sudah oke jelas. ya, silakan. Ya. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan akan jamah untuk saudara-saudara kami yang sakit jantung, sakit ginjal, juga sakit paru-paru. Untuk Pak Edward, ayah dari saudara Ocha yang ada penjembatan jantung, kiranya Tuhan Yesus berikan jamahan dan kesembuhan. Juga saudara Ibu Jubaidah, ibu dari saudara Ocha yang menderita gula darah tinggi, kiranya Tuhan berikan jamahan kesembuhan. Bapa di surga,
Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, kami percaya kuasa-Mu akan tetap sama dari dulu sampai sekarang. Darah-Mu berkuasa untuk menyembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Ibu Veronica. Terima kasih Bapak Apeng, Bapak dan Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersatu mendoakan saudara seiman kami, Ibu Veronica Trisna, sakit COVID, Saudara Febrian Yusuf Sauza, Diaken Depok, sakit pembekakan belakang leher, Saudara Rudi Oscar, adik dari Bapak Hairul Menik, sedang dirawat di rumah sakit depresi. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap daya upaya kesembuhan kesehatan mereka. Berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan Yesus, berikan jalan terang-Mu untuk saudara Rudi Oscar. Jaga dan kuatkan iman mereka akan Engkau ya Tuhan Yesus. Amin. Ya, untuk selanjutnya kita berdoa untuk single parent, anak yatim piatu, dan para lansia, baik yang dirawat di rumah maupun di panti werda. Silakan Ibu Marjuni. Silakan Ibu Marjuni. Unmute. Bapa, kami berdoa untuk single parent, biarlah kiranya Engkau memberikan hati yang tuju kepadamu, sehingga mereka selalu kuat untuk menyelenggarakan kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, biarlah kiranya Tuhan dengan kemurahan-Mu, semua anak yatim piatu mempunyai rasa hati yang gembira dalam menghadapi kehidupan ini. Begitu juga dengan para lansia Tuhan, biarlah mereka selalu merasa diperhatikan oleh orang-orang yang selalu berbaik hati memperhatikannya, dan ada Kristus dalam hati masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Marjuni. Selanjutnya kita doakan untuk Pastor Paul dan keluarga, setelah kedua anak mereka dan keluarga di Indonesia. Kita doakan juga untuk para pengurus yayasan, penatua, donatur, biarlah Tuhan yang merawat dan Tuhan yang akan menjamah hati mereka, kerendahan hati mereka. Dan Tuhan mau memakai mereka lebih heran lagi. Silakan Ibu Rohana Budi. Ya, sungguh kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdoa buat Pastor Paul dan keluarga. Kami berdoa buat Bu Ana, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga memberkati Wesley dan Miracle, berkati studinya, pelayanannya, dan boleh tercapai apa yang menjadi cita-citanya, berhasil dan selalu beruntung. Kami juga berdoa buat Pastor Paul dalam pelayanannya, studi, dalam mengajar, dan segala yang dilakukannya Tuhan. Memberikan hikmat, kewahyuan, dan ide-ide kreatif, sehingga pelayanannya ini boleh berkembang dan boleh membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh keluarganya yang masih ada di Indonesia, kiranya Tuhan memberkati semua dalam keberkatan, kesehatan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pengurus yayasan dan juga pemimpin yang ada di Hagios. Tuhan memberkati semuanya di dalam pelayanannya, boleh sehati, pikir, dan boleh mengerjakan apa yang jadi bagiannya dengan kasih, kesungguhan, ketulusan hati, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan membawa banyak dampak dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan dan memberkati sehingga pelayanan melalui yayasan-yayasan ini
makin berkembang dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bro Hana Budi. Kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih untuk para rekan di dalam Embun Pagi, Pak Mulya, Pak Yuda, serta Naomi sebagai timekeeper. Dan saudara-saudari yang di YouTube, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta share, biar acara ini terus bertumbuh di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan Pak Mulya. Kalau manfaat saya lihat besar, walaupun di beberapa pertemuan saya masih agak ini ya, ada mata kuliah yang agak sulit bagi saya mungkin. Hanya saya lihat banyak sekali hal-hal yang tidak saya ketahui bisa dibukakan, mengerti isi daripada kitab itu. Tujuan saya mengikuti Bible College adalah karena keinginan saya buat mendalami Alkitab dan sejarah. Karena sebelumnya saya hanya belajar sejarah secara umum, saya ingin belajar sejarah secara mendalam yang ada di Alkitab dari sudut pandang yang berbeda. Tujuan saya ngikutin ini ya, saya ingin memperdalam wawasan saya mengenai pendalaman Alkitab, khususnya karena saya sangat tertarik, tapi saya waktu itu belum ngerti gitu gimana caranya untuk ikut terjun ke ikut sekolah ini gitu. Tapi terus ada kebetulan ada undangan dari Pastor Paul mengajak, akhirnya saya juga mau ikut gitu. Ya, tujuannya ingin memperdalam wawasan saya gitu mengenai Alkitab, itu aja. Oke, terima kasih. Waktu belajar, apa komentar Bapak tentang waktu belajar? Ya, waktu belajar, nah kita itu untuk waktu belajar itu kita memang diharuskan untuk mandiri, diharuskan untuk menggali ya apa yang harus kita gali karena yang sudah diajarkan ya dari waktu untuk belajar di Bible College itu waktu yang padat ya, maksudnya waktu yang padat itu adalah benar-benar maksimal waktu untuk kita belajar ya, dan itu juga diambil di hari Sabtu. Manfaat yang saya dapatkan selama ini sangat banyak ya, yang pasti mulai dari memahami dasar-dasarnya, karena sebelumnya saya sama sekali awam tentang belajar tentang Alkitab. Secara mendalam saya bisa menerapkan dasar-dasarnya dan mengerti alas-alasannya. Mungkin jika di luar tempat lain saat kita belajar kita kurang mengedepankan logika. Di sini kita menyeimbangkan antara logika dan pengertian di Alkitab. Manfaatnya saya jadi terbebas dari ilusi yang selama ini itu tertanam di dalam kepala. Karena di Adventist Bible ini kita tuh belajar dari konteks dalam itu biaya untuk Bible College itu jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya studi mau itu di
Bible College yang lain ataupun bahkan sekolah sekuler pun ini jauh lebih murah dan kualitasnya pun juga bagus seperti ini. Oke. Saya biaya kuliah di ini terjangkau, bahkan menurut saya murah karena tidak bisa kita dapatkan di perkuliahan secara di kampus-kampus murah, sangat bagus dan rekomendasikan. Mengenai biaya, menurut saya sangat terjangkau untuk pendidikan selama 3 tahun. Biaya di sini tuh ada beberapa macam skema pembayaran, jadi kita tuh fleksibel pembayaran, dan itu untuk total biayanya juga sangat terjangkau. Saran saya buat Bapak Ibu yang ingin belajar dalam tentang Alkitab, dan seperti saya nggak waktunya cukup sibuk, tetapi masih rindu untuk memperdalam Alkitab, ini adalah tempat yang tepat buat Hagios Bible College untuk Bapak Ibu ikuti, karena banyak manfaat yang akan diberikan. Pastikan ikut Hagios Bible College. Hagios Bible adalah penerang dunia. Saya mengajak saudara-saudari yang tertarik untuk memperdalam ilmu teologi agar kuliah di Hagios Bible College karena mudah, materi bagus, biaya kuliah terjangkau, dan juga ilmunya tidak akan kita dapat dengan kuliah di tempat lain karena mempelajari kekristenan dan Alkitab dengan perspektif budaya Yahudi. Pasti lulus asal rajin mengerjakan tugas dan sangat memberkati karena langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup dalam kasih Kristus dan mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi teman-teman yang mau belajar mendalami tentang Alkitab lebih jauh, Hagios Bible College tujuan yang bagus. Ya, bagi saudara-saudari yang ada di YouTube maupun yang mempunyai kerinduan untuk sekolah Alkitab setara S1 dan bisa menghubungi atau untuk mencari info bisa menghubungi +31 611 ya. Sudah dibuka kelas baru kelas evangelis angkatan 28 dengan menghubungi +31 611 58410. Periode Januari ini segera dimulai, 16 kali pertemuan. Yang mempunyai kerinduan bisa segera menghubungi atau email hagios.eu@gmail.com. Ya, selanjutnya Pak Mulia. Bagi saudara-saudari yang ingin menghubungi kantor pusat kita bisa menghubungi di +31 611 58410 Hagios Internasional dan daerah sekian skap. Hagios Australia +62 821 3264 5177. Yayasan Damar Kasih Indonesia bagi saudara-saudari yang punya kerinduan ingin dibaptis, yang belum dibaptis bisa menghubungi di +62 812 7760 0100 atau ingin membantu pendanaan dalam penginjilan di seluruh Indonesia bisa mendonasikan dananya di Bank BCA 547 553 9777. Dan Yayasan Hagios Embun Pagi yang menaungi kita, Embun Pagi khususnya untuk para member bisa menghubungi +62 812 7760 0200 atau yang membantu pendanaan bisa menghubungi mendonasikan dananya di Bank BCA 450 188 778. Yayasan Damai Jurnalis Pancasila Indonesia yang punya kerinduan memberi makan sebanyak mungkin rakyat Indonesia yang kekurangan bisa menghubungi +62 811 1882 555 atau mendonasikan dananya di Bank BCA 450 066 0088.
YouTube kita masih tetap di 851 777 24545. Ya, selanjutnya Pak Mulya. Agios Community Zoom YouTube program kita setiap hari, kita setiap Senin sampai Minggu jam 4 waktu Indonesia Bagian ada acara Embun Pagi. Setiap Senin dan Jumat ada acara Good Day jam 16.00. Dan Dokter Medsos jam 18.00 setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan ada Koinonia online setiap Minggu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Serta konsultasi hukum jam 21.00 ala apologetik Pancasila dan apologetik Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, kita akan menutup acara kita Embun Pagi hari ini dengan doa penutup. Silakan Pak Kayan. Ya Pak. Ya Allah Bapa di surga, telah kami ikuti Embun Pagi dari awal sampai akhir saat ini. Dan kami merasakan cinta kasih Tuhan tetap menyertai kami. Sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat memuji-muji Engkau dan menyampaikan permohonan doa kami kepadamu. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami semua, terlebih-lebih yang melakukan tugas wajibannya saat ini di Embun Pagi. Baik Pak Apeng maupun yang lainnya, Tuhan berkati penuh sukacita. Berkati kami setelah kami bubar dan keluar dari Embun Pagi ini dalam aktivitas dan tugas kerja kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan dalam kelanjutan Embun Pagi ini. Baik kami yang selalu hadir di Zoom maupun di YouTube. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kayan. Kita akan menutup dengan suatu pujian sebelum kita recite dan menerima doa berkat dari Patu. Silakan Bu Desi. Ya, terima kasih Pak Peng. Mari Bapak Ibu Saudara kita menutup acara Embun Pagi ini dengan lagu Mengasihi Tuhan Yesus. Begitulah kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus mengampuni musuh kita semua walaupun kita bermasalah dengan orang ya. Jadi lagu ini adalah untuk mengingatkan kita selalu mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus betul-betul. Mari Bapak Ibu. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan raga. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku, memujimu, mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku
sedang menderita, bersahaja dalam hidup setiap hari, dan berdoa di dalam ketulusan, dan berdoa di dalam ketulusan. Oh, haleluya, amin. Terima kasih Pak Peng. Ya, terima kasih juga Ibu Desi. Kita akan recite. Dengarlah hai orang Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Wiahavta et Adonai Eloheika beko lehavka yufeko nasepka yufeko mi odeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wehahavta lareaka kamoka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika akan menerima doa berkat dari Pastor Paul, silakan Pastor Paul. Ya, kita terima berkat Tuhan Yesus. Ibareka Adonai wes mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penewelika wiunika, Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunianya. Isa Adonai penewelika wiesmika shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abrakadabra, Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan semua yang sakit dalam komunitas kita. Anda yang percaya, semua katakan bersama-sama. Amin. Amin. Indonesia, Taiwan, Korea Selatan. Terima kasih Bu Desi, Bu Maruni, Bu Linda, ya semuanya. Naomi, ya, selamat istirahat Pastor Paul. Pak Mulia, terima kasih Pak Mulia. Shalom semuanya. Terima kasih.